وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kalimat tahmid kepadanya. Kita gerakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Kita memuji Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya dari hati yang paling dalam, dari pikiran yang paling jernih. Benar-benar berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah menetapkan kita di atas agamanya, ad-dinul Islam, sehingga kita semuanya menjadi muslimin wal muslimah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya karena telah menetapkan dan memilih kita untuk beriman kepadanya, menjadi hamba-hambanya yang beriman. Dan di atas ilmu kita meyakini bahwa hanya orang Islam, hanya orang beriman yang telah akan menempati jannah Allah Ta'ala. Yang tidak beriman, tidak di atas Islam, maknanya kafir, tempatnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mengingat betapa pentingnya iman dan Islam, dan kita dalam posisi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam, maka tidak bosan mengingatkan diri dan Anda semuanya untuk memberikan porsi syukur terbanyak, porsi syukur terbanyak kita terhadap nikmat iman dan Islam, melebihi nikmat yang lainnya. Maka menasihati diri Anda semuanya untuk berusaha memulai mengawali setiap harinya dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, masih ditetapkan sebagai hambanya yang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang lainnya yang begitu banyaknya, yang tidak sanggup kita untuk menghitung-hitungnya. Baik itu nikmat sehat, kesempatan, nikmatnya berkeluarga, berumah tangga, memiliki suami, memiliki istri dan anak keturunan, dan juga kenikmatan yang amat tentram di wilayah kita yang kita tempati ini, di negara kita, dan tentunya nikmat yang ada pada diri kita semua. Masih leluasanya paru-paru kita menghirup udara, masih jernihnya pandangan mata kita, masih jernihnya pendengaran telinga kita. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah selayaknya kita berterima kasih kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang istiqamah menapati sunnahnya dan memperjuangkannya sampai akhir masa. Barakallahu fikum. Pertemuan kita dalam mengaji hadis ringkasan Sahih Bukhari ini sudah sampai di Kitabul Ilmi, kitab yang ketiga, yaitu kitab ilmu. Sebelum memulai, ibu-ibu online semua ya, siap ya, siap mendengarkan
kajian pagi hari ini. Dan tentunya kita telah bersepakat dan tentunya diri dengan doa untuk bisa menyelesaikan khatamkan kitab ini, yaitu Mukhtasar Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zubairi. Kita berusaha untuk menghabiskan hadis ini dan tentunya kita memohon kemudahan dari Allah Ta'ala dan berkah darinya, agar ilmu yang kita gali ini, yang kita sampaikan, belajar mengajar kita ini bermanfaat, ilmunya dijadikan bermanfaat. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pesan yang harus saya sampaikan, pesan pribadi aja. Tadi sebelum berangkat, ibu saya menyampaikan kirim salam sama ibu-ibu yang hadir. Ya tumben aja, mau berangkat tadi diantar sampai pintu bilang kirim salam sama ibu-ibu semua. Ya saya sampaikan. Baik, kita mulai. Kita sudah berada di hari ke-54. Betul ya? Kita mulai bab fadlil ilmi, bab fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di satu majelis berbicara kepada sekumpulan orang, datanglah seorang Arab gunung, A'rabi. Nabi orang Arab, yang bertemu Nabi juga orang Arab, tapi sering sekali di dalam hadis ada istilah A'rabi, yaitu orang Arab. Maksudnya orang Arab pedalaman, orang Arab gunung. Kemudian maqal mata sa'ah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah kiamat? Nabi SAW terus berbicara kepada para sahabatnya, tidak langsung menjawab pertanyaan dari Arabi. Anda bisa perhatikan ya, banyak sekali di hadis-hadis Nabi SAW yang namanya Arabi itu dalam tanda kutip kurang akhlak kepada Nabi SAW, karena memang terbatasnya pendidikan. Orang Arab pedalaman terkadang masih kaku, masih kasar gaya bicara kepada Nabi, termasuk dalam hadis ini. Nabi berbicara kepada orang, dia langsung instruksi, langsung bertanya, tanpa minta izin, tanpa menunggu Nabi berhenti selesai majlisnya, enggak. Begitu Nabi masih dalam kondisi bermajlis dengan para sahabatnya, dia langsung main potong aja, bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Maka Nabi SAW terus melanjutkan pembicaraannya kepada para sahabatnya, tidak langsung menjawab. Kemudian lalu sebagian orang berkata, beliau mendengar apa yang dikatakannya, tapi tidak menyukai apa yang dikatakannya. Sebagian para sahabat melihat Nabi kok gak jawab. Nabi ini mendengar ucapan pertanyaan dari Arabi tadi, namun Nabi tidak menjawabnya. Bisa jadi Nabi tidak menyukai apa yang dikatakannya. Sebagian yang berkata, mungkin beliau tidak mendengarnya. Mungkin Rasulullah SAW tidak mendengar pertanyaan dari Arabi.
sampai ketika beliau selesai bicaranya, beliau bersabda, manakah orang yang bertanya tentang kiamat? Berarti pendapat sebagian sahabat mengatakan Nabi mendengar, itu benar. Ya, memang Nabi mendengar, namun Nabi mengabaikannya, ya, karena Nabi sedang ada hajat, ada keperluan, yaitu memberi nasihat kepada sahabat yang mayoritas, yang banyak. Manakah orang yang bertanya tentang kiamat? Maka ia berkata, saya wahai Rasulullah. Beliau berkata, apabila amanah telah disia-siakan, fa'idha dhuyyi'atil amanah fantadhir sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Ia kemudian bertanya, bagaimanakah disia-siakannya amanah itu? Maka beliau menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Itu makna dari disia-siakan amanah. Segala sesuatu yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan tanda-tanda kiamat itu termasuk banyaknya urusan yang diamanatkan bukan pada ahlinya. Seseorang yang tidak ada background untuk menyelesaikan urusan perlistrikan misalnya, dia backgroundnya itu urusan tata boga, diberi amanat untuk menyelesaikan urusan perlistrikan, maka tunggulah kehancurannya. Seseorang yang bukan bidangnya dalam urusan agama, kemudian dia berfatwa, maka tunggulah kehancuran. Dan ini adalah bagian dari tanda-tanda datangnya kiamat, banyaknya jabatan-jabatan, amanat-amanat yang diserahkan bukan kepada ahlinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis taklim kita ini ada sedikit seni, ya, seni suara hantaman palu. Dan saya dengar di belakang. Ya memang ini musola sedang dibangun. Mohon dimaklumi, ada banyak perkara yang berbeda, dan diharapkan tidak ditambah lagi dengan saling berbicara di dalam majelis taklim. Ini sudah bisik. Kalau ada yang berbicara sendiri tambah bisik, menjadikan tidak berkah taklimnya. Nah, kalau dibacakan hadis, anggaplah bahwa ini Rasulullah SAW yang bersabda, karena memang kalau Rasulullah SAW bagian dari adab, ya. Maka diharapkan bisa didengarkan. Kita istilahkan dalam online, jangan offline. Offline termasuk berbicara sendiri, tertidur dan sebagainya. Hadis yang berikutnya, bab man rafa'a sautahu bil ilmi, orang yang mengangkat suaranya demi ilmu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala taqallata 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fadrakana wa qad arhaqatna as-salat wa nahnu tawadda faj'alna namsah 'ala rijlina fanada bi'ala sawtih wailul lil a'qabi minan nar marrataini aw thalathan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tertinggal dari kami dalam sebuah safar perjalanan yang kami lakukan. Lalu dia dapat menyusul kami. Ketika waktu sholat telah mendesak kami dan kami sedang berburu. Al-haqatna as-shalah wa nahnu natawadda. Maksudnya waktu sholat itu sudah mepet. Ibaratnya kalau zuhur sudah jam 2. Sudah mepet karena safar, ya. Safar berbeda dengan orang yang mukim. Ada beberapa rukhsah keringanan untuk menjamak bahkan, karena
mengakhirkan sholat itu pada hukum asalnya tercela dan berdosa, kecuali ada beberapa uzur syar'i termasuk sakit. Dan kami sedang berwudu, lantas mulailah kami mengusap kaki kami. Artinya sudah berwudu hingga sampai urutan kaki, para sahabat sudah mengusap bagian kakinya. Tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam berseru dengan suaranya yang keras, yang tinggi, ba'asauti, suaranya Nabi mengeras. Ya, kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah ya, bagi tumit-tumit yang bakal masuk ke neraka. Maksudnya seseorang ketika berwudu, dijelaskan dalam syarahnya, Imam Nawawi menjelaskan, termasuk penjelasan dari Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa maksudnya dia tidak menyempurnakan bagian wudunya, dan bagian yang terakhir diusap dari kaki adalah tumit. Batasnya memang kaki, tapi turun terakhir kaki itu air turun ke tumit, dibersihkan tumitnya. Maksudnya Nabi yang sempurna, jangan sampai tumitnya tidak terkena air. Dengan Nabi memperingatkan sampai 3 kali, celakalah bagi tumit-tumit yang bakal menginjakkan dirinya ke neraka. Ini peringatan keras dari Nabi agar setiap umatnya menyempurnakan wudu dengan sesempurna mungkin. Hadis berikutnya, bab tarhil imam bil mas'alah al-ashabi liyaqtabiru ma 'indahu min al-'ilm. Pemimpin memberikan pertanyaan kepada para pengikutnya, kepada para muridnya, para sahabatnya, untuk menguji ilmu yang mereka miliki. Ani bin Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna min asy-syajarati syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Hadithuni ma hi?" Qala, "Fawaqa'a an-nasu fi syajaril bawadi." Qala Abdullah, "Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah." Fastahyaitu thumma qalu, "Hadithna ma hiya ya Rasulullah." Qala, "Hiya an-nakhlah." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan terdapat sebuah pohon yang tidak berjatuhan daunnya. Sebuah pohon yang tidak berjatuhan daunnya. Memang terkadang Allah menciptakan pepohonan yang ada daunnya, yang ada yang menggugurkan daunnya, ada yang tidak menggugurkan daunnya, ada yang beraneka ragam warnanya. Subhanallah, itulah Maha suci Allah, Maha sempurna Allah menciptakan segala bentuk makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Dan pohon ini adalah perumpamaan seorang muslim, kata Nabi. Maka beritahukanlah kepada aku apakah pohon tersebut. Nabi memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Ada sebuah pohon ini tidak pernah berjatuhan daunnya, dan pohon ini adalah perumpamaan seorang muslim. Maka beritahukanlah kepada aku apakah pohon tersebut. Maka orang-orang mengira pohon yang berada di lembah, karena para sahabat tahunya ada beberapa pohon di lembah. Ya, terluput dari lintasan pikiran para sahabat bahwa itu adalah pohon kurma. Maka Abdullah bin Umar berkata, aku mengira itu adalah pohon kurma. Abdullah bin Umar masih kecil saat itu, tapi menyangka dia sudah benar prasangkanya yang dimaksud Nabi ini pohon kurma. Kemudian mereka berkata, beritahukanlah kepada kami apakah pohon itu wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, ia adalah pohon kurma. Pohon kurma dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah perumpamaan pohon seperti kaum muslimin. Asluha thabit wa farquha fis sama. Pokoknya itu kekal, kuat. Kemudian cabang-cabang menjulang tinggi ke atas ke langit. Dan buahnya selalu manis, memberikan manfaat bagi orang yang memagangnya. Tidak mudah berjatuhan daunnya, karena memang kuat daunnya pohon kurma itu. Hadis berikutnya, bab ma jaa fil ilm, keterangan tentang ilmu. An Anas radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dakhala rajulun ala jamal fa ana khawfil masjid thumma aqala. Thumma qala lahu, ayyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina dhahranayhi. Faqulna hadha ar-rajul al-yadul muttaki'. Faqala lahu ar-rajul ibn Abdul Muttalib. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuk.
Faqala ar-rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah, fala tajid 'alayya fi nafsi." Faqala, "Sal 'amma bada." Faqala, "As'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim?" Faqala, "Allahumma na'am." Qala, "Anshuduka billah. Allahu amaraka an tusalli as-salawati al-khamsa fil yawmi wal laylah." Qala, "Allahumma na'am." Qala, "Anshuduka billah. Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sanah." Qala, "Allahumma na'am. Allahumma na'am." Qala, "Anshuduka billah. Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqah min aghniyaina fataqsimaha 'ala fuqara'ina." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma na'am." Faqala ar-rajul, "Amantu bima ji'ta bih wa ana rasul man wara'i min qaumi wa ana Dhimam ibn Tha'labah akhu Bani Sa'd bin Bakr." Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, datanglah seorang lelaki di atas seekor onta. Lalu ia menderunkan ontanya di dalam masjid. Kemudian mengikatnya. Menderunkan maksudnya menjadikan onta itu merunduk, mau turun. Kemudian mengikatnya. Setelah itu ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang bersandar di antara punggung-punggung mereka. Kami pun berkata, "Inilah dia orangnya yang berkulit putih yang sedang bersandar." Tapi sering seperti itu dengan para sahabatnya. Terkadang duduk di pangkuannya, meletakkan kepala beliau yang mulia di atas paha Abu Bakar Siddiq. Terkadang beliau senden dengan para sahabatnya, menandakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bergaul dengan kaum, dengan umatnya. Beda dengan para raja. Karena Rasulullah SAW adalah uswah teladan yang luar biasa. Tiada batasan dengan orang-orang yang beriman. Beliau bergaul akan bersama. Jadi seperti itu Nabi SAW. Kemudian lelaki itu berkata kepadanya, "Wahai anak Abdul Muttalib." Maka beliau menjawab, "Aku telah menjawab." Maksudnya Ibn Abdul Muttalib, kamu ini maksudnya anak keturunan Abdul Muttalib. Maka beliau menjawab, "Aku sudah menjawab." Lantas lelaki itu berkata kepada beliau, "Sesungguhnya aku bertanya kepadamu. Oleh karena itu hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam masalah ini. Lalu janganlah engkau marah kepadaku di dalam hati." Beliau kemudian berkata, "Tanyakanlah apa yang ingin kau tanyakan." Lelaki pun berkata, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu, apakah Allah yang telah mengutusmu kepada manusia seluruhnya?" Lalu beliau SAW menjawab, "Demi Allah, iya." Lelaki tersebut berkata, "Aku bersumpah kepadamu demi Allah, apakah Allah yang telah memerintahkanmu agar kami melakukan sholat 5 waktu sehari semalam?" Dia menjawab, "Demi Allah, iya." Lelaki tersebut berkata, "Aku bersumpah kepadamu demi Allah, apakah Allah yang telah memerintahmu agar kami puasa pada bulan ini dalam 1 tahun?" Maksudnya bulan Ramadan. Beliau menjawab, "Demi Allah, iya." Lelaki itu berkata, "Aku bersumpah kepadamu demi Allah, apakah Allah yang telah memerintahmu untuk mengambil sedekah atau zakat ini dari orang-orang kaya di antara kami, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin di antara kami?" Maka Nabi SAW menjawab, "Demi Allah, iya." Nabi SAW diminta oleh orang yang bertanya ini agar bersungguh-sungguh dalam menjawab. Lihatlah karakter Nabi. Ketika orang tadi menginginkan keseriusan dari Nabi, Nabi tidak hanya menjawab na'am, enggak. Allahumma na'am. Demi Allah, ya. Nabi serius. Maka dampaknya orang yang bertanya ini mendapatkan perhatian. Benar-benar memperhatikan pertanyaan dari orang yang bertanya. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Aku beriman terhadap apa yang kau bawa, dan aku adalah utusan orang yang ada di belakangmu dari kalangan kaumku. Aku adalah Dhimam bin Tha'labah, saudara dari Sa'ad bin Bakr." Akhirnya dia pun beriman kepada Rasulullah dan menyatakan dirinya memasuki Islam karena jawaban yang serius dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ani bin Abbas, hadis berikutnya ke-58. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, "Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila 'azimil bahrain, fadafa'ahu 'azimul bahrain ila Kisra, falamma qara'ahu mazzaqah qala fada 'alaihi
Ini hadis yang menjadi sebab jatuhnya Kaisar Persia, tunduknya Kaisar Persia yang menguasai belahan bumi yang timur pada saat itu, tunduk di bawah Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkat dari hadis ini, dari doa Nabi dalam hadis ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengutus seorang lelaki membawa suratnya, dan beliau memerintahnya untuk menyerahkannya kepada pembesar Bahrain. Lalu pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Sampai sekarang itu pernah mendengar negara Bahrain? Masih ada ya, Bahrain, negara yang diapit dua lautan, Bahrain. Lalu pembesar Kisra membacanya. Saya ulangi. Rasulullah memerintahkan mengutus seorang lelaki membawa suratnya, dan beliau memerintahnya untuk menyerahkannya kepada pembesar Bahrain, pada para pemimpin Bahrain. Lalu para pemimpin Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Ketika Kisra membacanya, Kisra ini Kaisar Persia, pemimpin Persia. Ketika Kisra membacanya, lihat dari Kisra, ia langsung menyobeknya. Surat Rasulullah disobek-sobek. Kalau Heraklius masih dibaca, pemimpin Romawi masih membaca. Bahkan dia mengimani, bertanya kepada orang-orang Arab yang datang ke Abu Sufyan pada saat itu. Ditanya tentang siapa orang ini, siapa Muhammad, apakah seperti ini sudah disampaikan hadisnya di pertemuan yang lalu. Kalau Kisra enggak, angkuh dia, karena Kisra ini Persia ini musyrik. Kalau Romawi ahli kita. Sehingga ada satu surat dalam Al-Quran, suratnya bernama surat Ar-Rum, Romawi. Pentingnya Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi SAW tentang menangnya Romawi atas Persia. Yang sebelumnya Romawi kalah. Ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibu. Pertamanya Rum kalah. Keduanya akan datang suatu masa tidak lama, beberapa tahun lagi, terbalik. Rum yang menangkan peperangan melawan Persia. Wa yauma idza yafrahul mu'minun, kata Allah. Pada saat itu ketika Romawi menang, orang beriman senang. Padahal dua-duanya sama-sama kafir. Romawi kafir, Persia kafir. Tapi begitu Romawi yang menang, kaum muslimin disenangkan. Karena orang-orang Romawi masih bersandar dengan agama dari Samawi, agama langit. Mereka ahli kitab, masih punya kitab. Ya, walaupun sudah diubah-ubah. Suara apa ya? Mohon dimatikan. HP dimatikan. Bila rahmatil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimatikan. Suara, jangan musola, jangan ada suara musik. Saya ulangi. Kemudian ketika Kisra dengan angkuhnya menyobek surat dari Rasulullah SAW, qad fada'a alaihim Rasulullah SAW ayyumazzahu kulla mazzah. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kejelekan untuk mereka, orang-orang Persia itu, agar mereka tersobek-sobek dengan sehancur-hancurnya. Maka doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak tersisa satu patung pun kecuali dihancurkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Anda bisa lihat di YouTube ya, salah seorang ulama dari Syiah Rafidhah itu menceritakan bahwa masih ada sekarang, ada di YouTube di anti majos. Anti majos itu ingin menghadirkan kepada semua umat manusia, lebih khusus pada kaum muslimin, bahwa ajaran Syiah itu sangat-sangat jauh dari ajaran Islam. Dan Syiah bukan bagian daripada Islam, karena memiliki ritual sendiri, rukun Islam sendiri, rukun iman sendiri, dan seterusnya. Ya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan seterusnya. Di situ situs ini menyajikan video-video yang ada di Iran. Bagaimana
tingkah laku fatwa-fatwa dari para ulama mereka, bagaimana sholatnya berbeda semua dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat berbeda. Ya. Bahkan di antara doa-doa sholat mereka itu melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, melaknat Aisyah, Hafsah. Anda bisa bayangkan ajaran apa ini? Kemudian salah satu ulama mereka mengatakan kebencian kami sebenarnya bukan pada Abu Bakar Siddiq, tapi kepada Umar bin Khattab. Karena dia telah menghancurkan kekaisaran nenek moyang kita. Dia mengakui bahwa Israel nenek moyangnya. Padahal kehancuran Persia atas doa Rasulullah. Kalau dia tidak terima dengan Umar bin Khattab yang menghancurkan patung-patung, kenapa mereka tidak terima dengan Rasulullah SAW? Katakan saja bahwa mereka benci kepada Nabi, benci kepada doa Nabi. Di doanya Rasulullah SAW. Maka Persia saat itu ketika ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi negeri yang bergemilang dengan ilmu, banyak ilmu. Ya, para ulama yang datangnya dari Persia, banyak sekali para ulama kita yang berasal dari sana, dari wilayah Persia. Ikhwan iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, Anas radhiyallahu anhu qala kataba Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada yaktuba faqila lah innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman fattakhadha khataman min fiddatin naqshuhu Muhammadur Rasulullah ka'an yanzur ila bayadhi fi yadihi. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis 10 surat. Kalau hendak menulis surat lalu dikatakan kepadanya bahwa mereka, maksudnya Persia, Romawi atau negara-negara yang bakal dikirimi surat oleh Nabi itu tidak membaca sepucuk surat kecuali ditak atau distempel untuk peresmian, ya, artinya surat ini resmi dari pemimpin kepada pemimpin. Maka diharapkan Rasulullah sebagai pemimpin pada saat itu mempunyai stempel. Maka beliau mengambil sebuah cincin dari perak yang berukirkan Muhammad Rasulullah. Ya. Seakan-akan aku melihat putihnya cincin itu di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka stempel Nabi itu Muhammad di bawah. Muhammad dan Rasul Allah di atas. Bunda, dua stempel. Ya. Bagaimana cara Rasulullah menulis surat? Sedangkan beliau kan tidak bisa. Para sahabat. Jadi ada para sahabat yang bertugas menulis surat Nabi yang memerintahkan saya tulis. Ya. Dan Muhammad utusan Allah. Banyak sahabat yang pandai membaca dan menulis. Ini menerangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Abi Waqid al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'ah id aqbala thalathatu nafarin fa qabalatna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzaba wahid qal fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma qara'a furjatan fil halqati fa jalasa fiha wa amma al-akharu fa jalasa khalfahu wa amma thalith فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر ثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض الله عنه. Dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika sedang duduk di masjid dan orang-orang duduk bersama beliau, tiba-tiba datanglah 3 orang. Maka 2 orang menghampiri Rasulullah SAW, sedangkan yang satu pergi. Nabi sedang bermajlis, ya, bermajlis di masjid. Anggap seperti kita ya, majlis kita di mana ya? Masjid. Memang berbeda ya, majlis di masjid dengan di luar masjid. Beda. Di masjid itu ada aturan-aturan khusus, dan letaknya turunnya barokah. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Nabi mengatakan seperti itu. Yang paling buruk di muka bumi adalah pasar. Jadi memang Nabi itu kalau bermajlis dengan para sahabat, majelis ilmu, seringnya disampaikan di masjid, walaupun terkadang Nabi di perjalanan dan dimanapun. Ya, hanya saja Nabi bermajlis dengan sahabatnya itu seringnya di masjid. Datang 3 orang, ya. Yang 2 menghampiri Rasulullah, yang 1 pergi. Abu Waqid berkata, lalu keduanya berdiri di depan Rasulullah SAW. Salah satunya melihat
melihat tempat yang kosong di majelis, ya, di majelis Nabi itu ada tempat yang kosong, maka ia dulu di sana. Berdiri maksudnya kayak tempatnya kosong, kosong dan di depan, dia dapat posisi depan, termasuk bagian soft yang depan. Yang satunya lagi dulu di belakang. Adapun orang yang ketiga dia pergi, meninggalkan majelisnya Nabi, tidak ikut taklim. Ya. 3 orang datang, sudah tahu ada Rasulullah menyampaikan ilmu, yang 2 menghampiri Nabi, yang 1 duduk agak dekat dengan Nabi, yang 1 di belakangnya, yang 1 keluar. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW selesai dari majelisnya, beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang? Dibayani di bahasa Nabi, bukan sebagai kejadian yang berlalu begitu saja. Di bahasa Nabi segitu detailnya. Yang pertama, Nabi SAW, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Dia ikut majelis taklim, dia duduk di depan, mengutamakan Allah, maka Allah mengutamakan dia. Yang kedua, ia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Karena dia itu datang terlambat, dia malu. Maka Allah pun malu kepada dia. Ini kedua-duanya dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Adapun yang ketiga, ia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling. Ini termasuk sebuah dalil ya, buat kita, walaupun ini disebutkan tidak secara khusus ya, namun ini bisa berlaku secara umum. Kalau tidak ada uzur, ya, ketika ada majelis taklim, Anda memasuki masjid, ada majelis taklim, Anda hadirlah walaupun sebentar. Kalau mau izin dan berpaling, dan begitu saja kemudian berpaling izin, dan berikan isyarat kepada orang yang mengisi pengajian dan sebagainya. Yang lebih afdal adalah kemudian duduk untuk menghadiri majelis. Kalau tidak punya hajat atau keperluan, ya, beda kalau alasannya uzurnya syar'i, tidak dibahas sama. Yang ketiga tadi tidak ada uzur syar'i, yang meninggalkan aja, dia nggak suka taklim. Maka kata Nabi SAW, dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Kemudian yang hadis ke-61, bab qaul Nabi SAW, rubba muballighin aw amin sami'. Rubba muballighin aw amin sami'. Sabda Nabi SAW, bisa jadi orang yang disampaikan ilmu lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya langsung. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Nabi SAW ala da'irihi wa amsaka insanun bi qitami aw bi zimami qala ayyu min hadha fasakatna hatta dhanana annahu yusammi siwasni. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه يسمي بغير اسمه. فقال أليس بالحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعده منه. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW duduk di atas ontannya, sementara orang memegangi tali kekangnya. Nabi SAW berkata, hari apakah ini? Kami terdiam sampai kami mengira dia akan menamai hari tersebut dengan nama yang lain. Bukan berarti sahabat sengaja tidak menjawab pertanyaan Nabi, tapi sahabat ini khawatir ya. Artinya diam ini maksudnya Nabi kan jelas tahu itu hari apa. Namun barangkali Nabi ini mengganti hari itu, nama hari. Maka beliau berkata, bukan ini hari Nahar. Apa makna hari Nahar? Ya, hari menyembelih. Ya. Idul Adha. Berarti bulan apa itu? Idul Hijjah. Kami menjawab iya. Beliau berkata, bulan apakah ini? Kami terdiam sampai kami mengira beliau akan menamai bulan tersebut dengan nama bulan yang lain. Lalu beliau menjawab, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab iya. Beliau berkata kembali, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian dan antara kalian haram. Seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Maksudnya bulan-bulan yang diharapkan oleh Allah adalah bulan termasuk di antaranya ada Dzulhijjah, ya, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian terpisah adalah bulan Rajab. 4 bulan yang Allah
haramkan, yang di situ haramkan berbuat, diharamkan berbuat zalim, kemaksiatan. Yang para ulama menyebutkan siapa yang berbuat amal soleh dilipat gandakan di bulan tersebut, yang berbuat dosa pun dilipat gandakan dosanya. Maka dianjurkan setiap menemui bulan-bulan haram untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal finalnya tanggal 10 Dzulhijjah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang diharamkan ya. Sama ya, seperti hubungan sesama muslim, darah, harta, kehormatan kalian itu haram. Artinya tidak layak, tidak diperbenarkan setiap muslim atau muslimah ya, mencederai kehormatan saudaranya, baik dengan menghibah, ya, memfitnah, ya, mengadu domba, apalagi sampai melukai, tidak boleh. Tidak boleh tanpa sebab seorang muslim memukul muslim lainnya sampai berdarah. Muslimah satu muslimah lainnya bertengkar sampai berdarah. Diharamkan. Itu dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Akhwatal iman rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian di antara kalian haram, seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya di negeri yang haram apa maksudnya? Makkah, Madinah, ya, itu haram dimasuki oleh orang-orang kufar. Ada batasnya ya, ada batasnya. Makkah itu kota suci, Madinah itu kota suci. Gak boleh orang kafir masuk. Gak boleh orang kafir masuk. Kalau di Makkah itu ditandai dengan apa? Apa monumen kitab Al-Quran itu batas. Gak boleh lagi masuk orang kafir. Makanya ada kisah dari arsitek payung Masjid Nabawi yang bisa buka tutup sendiri itu. Arsitek orang Jerman. Dia masuk ke situ. Nah, dia mau pelajari, tertarik dengan apa kisah-kisah dari kota Madinah, dan Rasulullah sebagai nabinya, para sahabat dan sebagainya. Kemudian singkat-singkat dia masuk Islam. Dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan payung yang otomatis buka. Setiap orang yang baru datang menginjak kaki di Masjid Nabawi, lebih khusus biasanya kalau subuh itu boleh buka. Sudah HP-nya dikeluarkan, oleh-oleh itu pulang. Karena jarang kita nggak temuin, dan jumlahnya bukan satu. Itu kalau dirupiahkan miliaran itu satu rupiahnya. Dan bisa bayangin ada berapa ratus tiang, ada pula yang rusak. Ya. Jadi yang biasa Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Karena bisa jadi orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang lebih mengerti daripada dirinya. Banyak ilmu itu bukan untuk disimpan sendiri, itu didakwahkan. Sama seperti saya dengan ibu-ibu ini. Saya menyampaikan, ibu-ibu menerima. Maksudnya Nabi ini ada yang hadir, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mungkin ibu punya putri, anak-anak. Tadi hadisnya kajian seperti ini. Nah, terkadang anak kita lebih tajam daripada kita, lebih ngerti lagi daripada kita, lebih hafal lagi hadisnya daripada kita. Oleh karena jangan berhenti di ya. Maka kepada sahabat, kepada saudara yang lain. Jadi seperti itu maksudnya Nabi. Yang Nabi mengatakan dalam hadisnya, liwatil syahid al-ghaib, agar yang hadir yang memberitahukan kepada yang ghaib, yang tidak hadir. Bisa jadi yang tidak hadir itu ya, lebih paham daripada yang hadir. Jadi seperti itu. Adapun pahalanya, Anda mendapatkan pahala yang banyak, walaupun Anda tidak seberapa paham ya, mungkin lebih paham yang tidak hadir. Bersyukur yang paham ini, yang hadir lebih paham daripada yang tidak hadir, lebih bersyukur lagi. Kata Nabi, barangkali ya bisa jadi yang tidak hadir lebih paham daripada yang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mawidati fil ayyam karaha tasama alaina. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan waktu untuk kami memberikan nasihat kepada kami pada beberapa hari karena khawatir kami merasa bosan. Ini adalah strategi dakwah Nabi terhadap para sahabat yang sudah mumpuni. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi memberikan waktu khusus untuk memberikan mawidah, memberikan ta'lim. Karena apa? Dia khawatirkan bosan. Ini Nabi yang bersabda. Gak ada ucapan yang mendapatkan predikat bosan ya, kecuali ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia berbicara selain Nabi sendiri kita dengarnya bosan. Kalau Nabi yang berbicara gak ada yang namanya bosan.
Namun Nabi mengerti sifat watak dasar manusia. Barangkali bisa bosan. Ini saking rahmatnya Nabi. Tidak setiap hari dia memberikan sahabatnya 5 waktu mendengarkan ceramah beliau. Karena beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memberikan membagi-bagi waktu. Khawatir nanti umatnya ini bosan. Jadi itulah sifat manusia. Makanya terkadang majelis taklim itu perlu dikasih waktu-waktu. Terkadang berdino mau ngisi bosan. Berdino Selasa mau ngisi. Kadang-kadang begitu, bosan ya. Makanya sering kan kita selang-seling itu terkadang lebih bagus. Kecuali memang kita sepakat ya untuk menghatamkan sesuatu yang harus dawam, yang harus kontinu, itu beda perkara. Dan Nabi SAW mengatur dengan aturan yang paling indah. Majelis taklim pun, kajian pun sudah seeloknya untuk diberikan kepada umat itu, tidak terus menerus agar umat tidak bosan mendengarnya. Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi bersabda, berilah kemudahan dan jangan membuat sulit dalam urusan agama ini. Yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan dalam urusan agama ini dan jangan persulit itu umat. Yang mudahkan akan mudah. Jangan dipersulit. Kemudian kata Nabi wa basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira kepada manusia dan jangan bikin orang lari dari agamanya. Yang memperberat, setiap sesuatu memperberat. Ya. Ini hadis menjadi prinsip bagi kita agar setiap kita ini memudahkan, ya, tidak mempersulit. Mudahkan orang untuk menuntut ilmu. BKT nak kajian taklim di musola ini. Oh, tidak darat. Dikatakan seneni. Dibikin berat. Rambutmu juga kira. Baik biru kan boleh. Dan kudu bayar. Kan begitu. Tidak boleh. Ya. Udah tanya sih. Wala asyiru basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira. Kalau Anda datang ke taklim, pahala Anda seperti ini ada di muka tanggalnya. Jangan dibalik dulu. Konteks majelis taklim rokok. Kasih juga basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira dulu. Jangan bikin orang lain dari agama. Ini permudah. Dikasih kabar-kabar gembira. Imannya sudah mantap baru ada peringatan. Jadi kita mencoba Allah Subhanahu wa taala berikutnya bab man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang kehendaki Allah taala mendapatkan kebaikan, pasti Allah membuatnya paham terhadap agama. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din wa inna ma naqasim wallahu muqti wa lan tazal hadhihi ummatu qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahu hatta ya'tiya Allah. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, pasti Allah membuatnya paham terhadap agama. Semoga hadis ini menimpa kita semuanya. Semua ibu ini termasuk, dan saya beserta siapapun yang bersama kita, termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan. Dengan cara apa Allah Ta'ala menginginkan hambanya mendapatkan kebaikan? Difahamkan agama, sehingga dia tahu mana dosa syirik, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tercela, mana yang terpuji. Bisa tahu mana yang wajib, mana yang sunnah muakkadah, yang tidak muakkadah, dan seterusnya. Bagaimana mengerti dengan dalil-dalil syariat, bukan kila wa qala, katanya begini katanya. Kalau majelis taklim kan Anda mendengar dalilnya. Nabi bersabda seperti itu, terkadang dicatat, didengarkan. Jadi seperti itu. Allah kalau menginginkan hambanya dalam kebaikan, walaupun semua manusia memandang dia buruk, tapi kalau Allah menginginkan dia kebaikan, baik betul. Maka Allah akan menjadikan dia itu faqih, yufaqihu fid din, jadi orang yang faqih terhadap dengan agama, memahami agama dengan baik. Jangan sampai kita semuanya itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, dan tidak mengenal Islam. Ini 3 pokok, 3 pilar yang harus kita tahu. Siapa Allah? Siapakah Rasulullah?
pencipta kita dan kepada kita menyembah, hanya kepada kita menyembah, tidak menentukannya dari sedikit apapun. Allah berikan asmaul husna dan seterusnya. Siapakah Muhammad? Muhammad adalah utusannya Allah. Dia dari Bani ini, keturunan ini, keturunan ini. Jadi orang Arab lahir di Makkah, hijrah ke Madinah. Para sahabat seperti ini tahu apa itu Islam. Islam itu mulai dari Islamnya bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya. Shaum Ramadan, haji ke Baitullah Haram. Jadi tahu agama, intinya agama itu tahu. Mengenai cabang-cabangnya tidak semua kaum muslimin tahu, itu ranahnya para ulama. Mengenai hukum-hukum cabang-cabang, ya bagaimana masalah haram, hukum waris tidak diwajibkan semuanya tahu. Ya. Apa bagian dari wanita yang ditinggal mati suaminya, sedang memiliki anak sekian, punya saudara masih hidup, orang tua masih hidup, apa bagiannya berapa? Ya jawab saja wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya tanyakan pada ahlinya. Namun kalau urusan pokoknya siapa Allah, siapa Rasulullah dan apa itu Islam adalah ya, terutama tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu ilmu yang pertama harus kita ngerti tentang masalah tauhid. Ya. Harus tahu juga tentang dosa-dosa syirik agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Begitu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, pasti Allah membuatnya paham terhadap agama. Dari sinilah kita ini berusaha untuk menjadikan anak kita ini paham terhadap agama. Walaupun kita tertinggal ya, mungkin masa-masa kita dulu masih muda, sering teledor, ya, jarang sekali menuntut ilmu, jarang sekali buka Quran, ya, sekali buka debunya naik ke atas, ya, Qurannya disimpan kan, jangankan surat An-Naba, surat Al-Kautsar kadang-kadang lupa, surat Al-Lahab kadang-kadang terbalik, Al-Kafir terkadang bacanya nggak tutup-tutup. Namun kalau Anda memahami itu sebuah kesalahan, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Anda memiliki keturunan yang sampai seperti kita harus lebih baik daripada harus paham agama anak kita. Maka alhamdulillah di zaman kita banyak sekali buka tahfidzul Quran. Masukkan anak-anak Anda itu menghafal Al-Quran. Ini kita penuh dengan berkah. Yang pertama kali harus dipahami oleh kita adalah Al-Quran. Ya. Setelahnya baru Al-Hadis, kemudian perangkatnya bahasa Arab dan seterusnya. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, aku ini adalah pembagi dan Allah adalah yang memberi. Ana al-qasim. Wa huwa Allahu yu'ti. Saya ini pembagi, yang memberi Allah. Yang mengajarkan Rasulullah itu siapa? Allah. Yang membagi Nabi. Ingat ya, Rasulullah itu qasim, dia pembagi. Dan anaknya yang pertama bernama Qasim. Nabi memiliki julukan Abdul Qasim. Maka tidak boleh umat Rasulullah dipanggil dengan julukan Abdul Qasim, karena itu adalah kunyah julukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama umat ini berdiri di atas agama Allah, tidak akan terganggu oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datangnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Nabi. Selama umat Rasulullah ini berdiri di atas agama Allah, maksudnya benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, berdiri di atas aturan Islam, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu dari para penentang-penentang Islam. Realitanya banyak kaum muslimin ya menjadi bahan korban ya, pesakitan pada akhir zaman ini. Karena apa? Karena mayoritas kaum muslimin tidak berdiri dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka mereka mendapatkan musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terzalimi, terkadang terintimidasi dan seterusnya. Oleh karenanya kalau ingin kembali menjadi jaya harus tegak di atas aturan Allah dan Rasulnya. Bab al-fahmu fil ilmi, babul fahmi fil ilmi, hadis ke-65 tentang paham di dalam ilmu. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin faqal inna minasyajari syajaratan mathaluha kamathalil muslim fa aradtu an aqula hiya nakhlah fa idza ana asgharul qaumi fasakattu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah sedang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau dibawakan beberapa jantung pohon kurma. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara pohon adalah pohon yang menjadi permisalan bagi seorang muslim. Ini seperti yang disebut tadi ya. Maka aku kata Ibnu Umar hendak mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma, namun karena aku adalah orang yang paling kecil umurnya, maka aku diam. Ya. Ini adalah adab. Betapa pandainya Abdullah bin Umar
Adam. Banyak orang-orang tua dia tidak berani jawab karena malu. Fastahyaitu, aku malu karena paling kecil, tidak berani jawab. Padahal jawabannya benar. Dia cuma dalam hatinya ada ibu rumah, cuma tidak menjawab. Nabi bertanya pada orang-orang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa birnain rajulun atahu Allahu malan fasallita ala halakati bil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Berarti orang iri sing dioleh. Yo. Yang pertama, seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah, maka ia menggunakannya di dalam kebenaran. Anda boleh iri dengan orang ini. Dan pada seorang lelaki yang diberikan ilmu oleh Allah, maka ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Orang yang kaya harta, dihabiskan hartanya di jalan Allah. Dan ulama, orang berilmu, ya, diajarkan ilmunya di hadapan semua manusia. Artinya ini keduanya iri di dalam Allah. Anda boleh iri, namun iri yang positif, namanya ghibthah. Ghibthah itu iri yang dibenarkan. Ghibthah adalah Anda itu iri, tapi tidak berharap nikmat itu hilang pada orang tersebut. Si fulan ya, dia kaya sekali, bangun masjid, ya, menafkahi fakir miskin, ya, dan seterusnya. Anak-anak yatim semuanya dihandle sama dia, menyekolahkan. Subhanallah, amal solehnya itu sulit untuk ditutupin, orang pada tahu semuanya. Ya. Kemudian kita ini ghibthah. Ghibthah itu sekiranya saya seperti dia, ya, tidak berharap nikmatnya hilang. Kalau hasad atau iri yang dilarang, itu berharap hartanya itu habis, hartanya itu hilang, itu yang dilarang. Ya. Iri yang buruk, iri yang positif namanya ghibthah. Mudah-mudahan hartanya tetap langgeng, ini orang baik, ini ghibthah. Sama seperti ulama, masya Allah pinter ya ini. Aku kepingin gue iso ceramah nanti ghibthah. Ya. Bukan semoga kecelakaan, cek lari, cek tabrakan, cek pikun. Nah, itu irinya yang dilarang dicela dalam syariat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La hasada illa fitnain. Tidak boleh hasud, nggak boleh iri kecuali pada dua kelompok tadi. Hasada maksudnya adalah ghibthah, iri yang diperbolehkan maksudnya ghibthah. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ma'alimul kitab. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ajarkanlah Alkitab Al-Quran kepadanya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dhammani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maqal, Allahumma 'allimhul kitab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memelukku, dhammani. Abdul bin Abbas itu kecil, dirangkul oleh Nabi. Dan Nabi berdoa, ya Allah, ajarkanlah Alkitab Al-Quran kepadanya. Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, pintar model urusan Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas menjadi sahabat yang dapat julukan khibrul ummah, ulamanya sahabat, ya, tintanya para sahabat, kiainya para sahabat, karena doa Nabi. Maka sering sekali bersahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin bertanya masalah tafsir Quran kepada Abdullah bin Abbas. Karena memang doa Nabi ini dijabi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Abdullah bin Abbas menjadi ulama para sahabat dan urusan tafsir Quran. Kadang-kadang kalau membaca hadis ini ya ibu-ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa saringlah berdoakan, bukan hanya kepada anggota keluarga kita, anak-anak kita ya, kepada orang lain juga, agar orang-orang itu atau anak-anak yang kita lihat regenerasi ini, anak-anak yang masih kecil-kecil itu kita doakan agar mereka menjadi ahli Quran. Jadi jangan bakhil dalam doa. Siapa tahu dari doa ibu ini lahirlah anak-anak yang kelak bisa memenangkan Islam. Makanya jangan diam saja lihat hatta itu anak nakal di jalan, bukan anak Anda, apalagi anak kita sendiri. Sedang malam kita doakan, mungkin pas Anda keluar pakai motor atau pas jalan, dan anak duduk-duduk lagi main-main, secara secara rahasia dan doakan. Ya Allah, jadikan mereka anak soleh dan solehan. Allah pandaikan mereka Al-Quran. Doa yang tidak didengar, maksudnya doa yang sirri ya seperti itu mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Nabi nggak tahu Anda doa. Tapi karena kebaikan Anda, harapan yang besar Anda terhadap kemenangan Islam, Anda mendoakan anak siapapun. Jangan sebaliknya, jangan suka mencela anak. Dalam didik mengajar beda lagi ya. Memaafkan anak, memarahi anak itu ada batasannya. Dan itu diperbolehkan mendidik. Memarahi itu mendidik ya. Beda dengan mencela tanpa ada tujuan. Maka sekarang mari kita melatih dimanapun kita keluar melihat anak-anak dari kaum muslimin itu doakan. Walaupun bukan anak kita, ya coba nanti kita praktekkan. Siapa tahu dari lisan Anda ketika berdoa itu tembus lagi. Ya, subhanallah. 10-15 tahun lagi fulan ini menjadi ulama. Anda mungkin nanti diingatkan sama Allah, ini loh arah setahu dengan Anda punya jasa. Alhamdulillah ya Allah. Jadi jangan bakhil dalam doa ini, Nabi mengajarkan begitu. Bahkan Nabi merangkul. Kalau Anda punya anak-anak sekitar Anda yang kenal, walaupun anak Anda rangkul, ya, doakan. Ya, Allah maja'alhu minas salihin. Allah maja'alhu min ahli Quran. Allah jadikan dia ahlinya Quran. Dan ini Nabi sendiri. Allah Nabi yang melihatkan hadis Abdullah bin Abbas sendiri. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, "Dhammani Rasulullah." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas hadis ini, aku dulu pernah dirangkul sama Nabi. Ya, waqala dan Nabi mengucapkan doa. Allahumma alimhu kita. Ya Allah, jadikan dia itu mengilmui Al-Qur'an, paham Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Bab ma taisihu sama' as-saghir, kapan anak itu bisa diterima beritanya? Wa anhu radhiyallahu anhu qala ahbatu raqiban ala himarihan wa ana yawmaidin qad nahaztu lil ihtilal wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidal famarartu baina yaday ba'di as-saffi wa saltul atana tarta' fadakhaltu fi as-saff falam yunkar dzalika alayhi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pergi menjadi keledai betina. Pada saat itu aku hampir mencapai usia balik. Ya, nahaztul ihtilal. Pada saat itu aku hampir mencapai usia balik, namun Umayyah sudah mengerti dia. Sedangkan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina tanpa menghadap dinding. Maka aku lewat di hadapan sebagian soft dan aku membiarkan keledai tersebut merukut. Aku kemudian masuk ke dalam soft dan tidak ada satupun yang mengingkari menyalahkan perbuatan itu. Hadis berikutnya, Mahmud bin Ar-Rabi, Mahmud bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu qala, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa alayhi khamsi sinin min dzalik. Mahmud bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu berkata, aku teringat dari Nabi SAW tentang semburan air dari mulut beliau yang beliau semburkan dari ember pada wajahku. Ketika itu aku berumur 5 tahun. Ini tentang bagaimana sebenarnya anak-anak itu bisa berkumpul dengan orang-orang yang sudah dewasa, dan bisa didengar beritanya, pengakuannya, ya, atau bisa diterima jual belinya. Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam hadis ini, Nabi terkadang beliau minum disebutkan. Dan itu bagian dari sunnah Nabi khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Sahih Muslim itu, suatu ketika Nabi datang kepada rumahnya Ummu Sulaim bersama anaknya Anas bin Malik. Datang ke rumah Ummu Sulaim, Ummu Sulaim nggak ada. Dan Nabi tidur di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Nabi tidur di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Tempat tidurnya Ummu Sulaim itu bukan seperti kita ya, dari biasa dari kayu. Kemudian ada alasnya. Alasnya itu seperti terpal gitu. Nabi tidur di tempat itu, kemudian Nabi itu berkeringat. Berkeringat, maka ketika Nabi tidur, Ummu Sulaim datang. Di situ ada Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim. Di kedekatan Nabi dan keluarga Ummu Sulaim. Rumaisah namanya, Rumaisah. Rumaisah itu Ummu Sulaim atau Rumaisah dalam hadis yang lain. Yang kata Nabi, kakinya sudah terdengar di surga pada orangnya masih di dunia. Yang hebat Ummu Sulaim. Yang ketika anaknya mati, suaminya datang, dia masih ya, memberikan hak suaminya. Dia menjadi kematian, padahal anaknya baru saja meninggal. Disembunyikan daripada suaminya beritanya. Ini Ummu Sulaim. Nah, ibu harus mencontoh seperti itu. Diambil, Ummu Sulaim mengambil sebuah tempat ya. Keringatnya Nabi itu diambil. Kemudian Nabi ini terbangun. Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu untuk tabarruk. Ya. Aku berikan kepada anak-anakku dan anak kaum muslimin untuk mencari berkah dari Allah. Maka keringat Nabi berkah. Tidak untuk selain Rasulullah SAW. Ludahnya Nabi berkah. Tidak untuk selain Rasulullah SAW. Ya, bekas air itu Nabi dipakai guna para sahabat. Itu berkah. Tidak untuk selain Nabi. Setelah Nabi wafat,
tidak berlaku kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apalagi di zaman kita ini. Ya. Jangan menganggap keringat kita berkah, itu sudah kita bela. Itu untuk Rasulullah SAW. Dan Nabi membenarkan Ummu Sulaim, yang mengizinkan Ummu Sulaim. Dan keringat Nabi wangi. Ya. Keringatnya Nabi wangi. Selain Nabi, wallahu ta'ala diberi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab fadli man 'alima wa 'allam, keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kamathali ghaythil kathir asaba Allah fakana minha naqiyatul qabilatil ma fabadatil kala wal ushbal kathir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, perumpamaan diutusnya aku oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu seperti hujan lebat yang menghujani tanah. Maka di antara tanah itu ada yang baik yang menyerap air, sehingga yang menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Ada juga tanah yang tandus yang membuat air tergenang, sehingga Allah memberi manfaat kepada manusia dengan tanah seperti itu. Mereka dapat memberi minum binatang ternak dan bercocok tanam. Hujan itu juga menghujani di tanah yang lain, itu tanah yang keras yang tidak membuat air tergenang, juga tidak menumbuhkan tumbuhan. Maka tanah yang pertama adalah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan apa yang dibawa dari Allah bermanfaat untuknya sehingga menjadi orang yang mengetahui dan mengajarkannya. Dan tanah yang selanjutnya perumpamaan orang yang mengangkat kepala, khususnya sombong dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku bawa. Nabi ini seperti hujan, sementara umat Rasulullah itu seperti tiga jenis tanah. Yang dua baik, yang satu buruk. Yang tanah yang pertama itu bisa menerima air hujan, diserap. Tidak menyisakan air memang, tapi menumbuhkan tanaman, menumbuhkan sayuran, buah-buahan. Yang kedua tanahnya keras, tidak menumbuhkan tanaman memang, cuma air tergenang di sini, seperti danau, menjadi seperti danau sehingga orang mengambil manfaat dari air bisa diminum untuk binatang ternak seterusnya. Yang satu kata Nabi ada tipe air tidak bisa menumbuhkan pepohonan, tanaman, sebagainya, dan juga tidak bisa menghasilkan air, tidak mampu menampung air. Nabi berikan penjelasan bahwa yang dua tadi adalah orang yang menerima dakwah Rasulullah, orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW, yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, manfaat untuk manusia. Ya, yang satunya itu kata Nabi itu adalah orang yang sombong, tidak menerima petunjuk dari Allah yang aku bawa, tidak mau sunnah Nabi. Jangan untuk mengajarkan, dia belajar saja nggak mau. Jangan untuk berdakwah, dia membaca hadis nggak mau. Ini namanya batalul haq wa nas. Ya, dia menolak benar, meremehkan orang. Tidak pakai belajar, ngakunya paling pintar. Bab raf'il ilmi wa dhuhuril jahli, diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyraqis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara ciri-ciri kiamat, min asyraqis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, kemudian tetapnya kebodohan. Otomatis ya, kalau ilmu terangkat, nanti dijelaskan di hadis berikutnya, terangkatnya ini bukan wafatnya para ulama. Kalau sudah orang-orang yang berilmu mati, maka hidup orang-orang yang dulu. Jika kebodohan itu merajalela, menyebar. Wa isyrabal khamr, ciri-ciri kiamat, ya, tanda-tanda datangnya kiamat itu diminumnya khamr. Wa isyrabal khamr artinya terus-menerusan. Ya, masalah khamr ini beraneka macam bentuknya dan ragamnya itu menyebar. Ya, khamr termasuk sabu-sabu, ganja, narkotika, semuanya itu bagian dari khamr. Ya. Dan sekarang itu luar biasa. Sekali ketangkap ya, jenis pil ya, yang dilarang itu jenis pil narkotika, sabu-sabu jumlahnya ton.
hari ini ya, pemerintah melalui badan negara yang menangani masalah narkotika BNN itu menangkap misalnya sekian ton. Besoknya ada lagi sekian ton. Anda bisa bayangkan kalau itu tersebar betapa berat kerusakan anak bangsa ini. Dan banyak sekali justru orang-orang yang dikatakan dirinya menjadi figur, ya, figur dalam tanda kutip, teladan dalam tanda kutip, para aktor artis, justru mereka yang mengkonsumsi narkoba. Tertangkap, ya, pakai seragam oranye, ditunjukkan di media bahwa Anda pengguna narkoba. Ya, barusan saja kemarin Musa berita ya, salah satu apa itu peserta stand up komedi yang kemudian ketangkap dengan sabu-sabu digerebek di tempat rumahnya ini, di tempat penginapannya. Dan anak yang bisa dikatakan sebagai anak yang ateis, dan konten-kontennya itu senantiasa memojokkan Islam, mempermainkan aturan Islam. Dalam sebuah kontennya dia di YouTube, dia bikin masak babi. Ya, babinya ini biarkan dalam haramnya kurang kita nyambung ke rumah ya. Toki, ya, sama tretan muslim. Namanya tretan muslim, tapi acaranya tidak cocok sebagai orang muslim yang baik. Ya. Alasannya sebenarnya kan orang nggak tahu saya bukan Islam. Ya. Itu memperolok, ya. Masak babi campur kurma, di zam-zam kayak kok jadi halal saya kok. Jadi ini memang istihza. Ya. Dan kemarin subhanallah mahadi ketangkap. Memang orang itu cenderung nakek sudah. Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa yadhhar zina, kemudian nampaknya, maksudnya nampak itu kalau dulu zina itu sembunyi-sembunyi ya. Orang berzina itu malu, aibnya malu ya, untuk kemudian bebannya berat. Walaupun tidak berlaku di negara yang mengadakan syariat ya. Di sebuah kampung saja, sebetulnya daerah Indonesia, mungkin 20-30 tahun yang lalu ada satu kampung, satu orang yang berzina, itu ditokno orang, diusir, izin ke kampung. Kalau sekarang semakin dekat dengan kiamat, bayar harus zina, nampak zina, bangga, bikin konten. Saya kalau melakukan ML sama bule itu gini, disampaikan dan dilihat jutaan views. Dia itu sesat menyesatkan orang. Zina bukan sesuatu yang tabu bagi dia, dianggap sebuah kesuksesan. Ganti-ganti pasangan dia kesuksesan padahal kokoh. Dan ini karena Nabi Asy'ari saat tanda-tanda dekat hari kiamat, bejatnya manusia. Sudah berbuat dosa, mujahid dibunuh, ditampakkan dosanya. Dalam sebuah hadis yang keras, Allah Ta'ala itu sangat mudah mengampuni hamba-hambanya berbuat salah, tapi Allah menutup ya, pintu taubatnya bagi mereka yang mujahid, menampakkan dosa dengan bangga. Bahaya. Jadi nggak boleh bangga dengan dosa itu, jangan sampai orang tahu. Cukup antara dirinya dengan Allah. Ini subhanallah dibuka, dibikin konten dia YouTuber, ya. Ditunjukkan sama dunia. Ya. Awalnya tato bangga dengan takutnya. Padahal takut dalam Islam haram. Namun dia mengaku saya muslimah, saya juga muslimah loh. Di sisi lain dia mendakwakan keburukan. Jadi ini musibah yang berat. Dan ibu harus selalu termasuk adalah tanda-tanda hari kiamat. Anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai anak kita melihat konten-konten semacam ini. Ya. Sudah dengar? Oh iya, ya silakan. Jangan hilang. Nah ini masalah hadis. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, "Law haditsannakum haditsan dari hadits Umar bin Ba'di, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min ashrati as-sa'ah an yaqilla al-'ilm, wa yadhhara al-jahl, wa yadhhara az-zina, wa takthura an-nisa' wa yaqilla ar-rijal, hatta yaqula li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid." Ibu pernah dengar laki-laki 1 perempuan 50, 1/50. Ini hadis ini. Jadi hari puncaknya hari kiamat itu lelaki yang populasinya manusia
tidak akan diceritakan oleh seorang pun setelahku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara ciri-ciri datangnya kiamat adalah sedikitnya ilmu, kemudian tampaknya kebodohan, kemudian maraknya perzinahan, banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah lelaki, hingga seorang lelaki dapat berbanding 50 orang wanita. Satu orang lelaki berbanding 50 orang wanita. Ya karena memang jumlahnya banyak para wanita itu, dan itu menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Mengingat beberapa waktu yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu ya, kita suatu pernah menjadi mahasiswa ya, itu satu angkatan ya, dari 90 mahasiswa-mahasiswi jumlah muridnya itu, yang 15 laki itu, yang 80 perempuan ya, itu 20 tahun yang lalu. Satu kelas itu rata-rata bahkan dulu itu kalau kita mengenal jurusan teknik ya, teknik mesin gitu ya, nggak ada yang namanya wanita ya. Wanita itu lazimnya jahit gitu ya, tata boga, tata busana. Sekarang hampir nggak ada yang namanya mesin, kalau hampir nggak ada yang namanya wanita, nggak ada wanita, pasti ada wanita. Mesin ya ataupun teknik apapun ya, komputer segala macam, semua pasti ada wanita. Bahkan ada yang bagian teknik jumlahnya lagi rata. Ini benarlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal tentang sekarang ini memang sudah masuk momen-momen tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Bab fadlil ilmi, keutamaan ilmu. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baina ana na'im utitu bi qada'i ladan fasharibtu hatta inni la arabiyya yakhruju fi al-ghari thumma ataitu fadli Umar ibn al-Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilm. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang dalam keadaan tertidur, aku bermimpi dibawakan segelas susu, lalu aku minum sampai aku melihat aliran air keluar dari kuku-kukuku, kata Nabi. Nabi minum, dalam mimpinya nampak minum susu, kemudian yang diminum sama Nabi ini keluar melalui jari-jari Nabi. Mimpi Nabi seperti itu. Kemudian aku berikan sisa susuku kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka para sahabat bertanya, apakah takwil dari mimpi itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ilmu. Ya, artinya ilmunya Umar bin Khattab itu luar biasa. Nabi mengibaratkan ilmu itu seperti segelas susu. Nabi meminum, sisanya diberikan oleh Umar. Tanda bahwa Umar memang al-fadhul yang benar-benar paham tentang halal dan haram, tauhid dan syirik, dan juga adalah termasuk amirul mukminin yang syaitan senantiasa memilih jalan yang lain jika jalan itu ditempuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bab al-fuqya wa huwa waqif 'ala dabba wa ghairiha, memberikan fatwa ketika sedang berada di atas binatang tunggangan dan lainnya. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' bi Mina linnas yas'aluna faja'a rajul faqala lam ashkur fahalaqtu qabla an adbah faqala idbah wa la haraj faja'a faqala lam ashkur fahalaqtu qabla an armi qala irmi wa la haraj. Dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berhenti di Mina ketika haji wada untuk bertemu orang yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah kepada beliau seorang lelaki lalu berkata, aku tidak mengetahui ya Rasulullah, maka aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih hadyu. Padahal sebelum yang urutan yang benar adalah menyembelih dulu baru bercukur. Ini enggak sengaja. Ya. Dia mengatakan lam ashkur, saya tidak sengaja, terlupa. Kata Nabi SAW, sembelihlah dan tidak ada dosa kamu sendiri. Ya. Kemudian lalu datang kepada Nabi yang lain, datanglah orang ya kepada Rasulullah, orang yang lain maksudnya, dan berkata, aku tidak mengetahui Rasulullah, maka aku menyembelih hadyu sebelum melempar jumroh. Ya. Aku menyembelih hadyu sebelum melempar jumroh. Ada yang benar melempar jumroh dulu baru menyembelih hadyu. Rasul berkata, lemparlah jumroh dan tidak ada dosa. Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah majelis taklim ketika Nabi berada di Mina
sedang melaksanakan haji. Itu adalah haji wada, haji yang terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab man ajaba al-fuqyan isyarat ar-rasi wal jab. Orang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadul ilmu wa yadhharul jahlu wal fitan wa yakthurul harju. Qila ya Rasulullah mal harju? Faqala hakadha bi yadihi faharrafaha kana yuridul qatla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu dicabut, kebodohan dan fitnah-fitnah bermunculan, dan banyaknya al-harju. Al-harju. Kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah, apa itu al-harju? Al-harj. Maka beliau menjawab begini, dengan tangan beliau memberikan isyarat. Beliau miringkan tangannya, memberikan isyarat seolah ia hendak membunuh. Maksudnya al-harju itu pembunuhan. Ya. Di hari akhir itu banyaknya fitnah, diangkatnya ilmu, kebodohan merata, fitnah begitu banyaknya, termasuk banyaknya gempa dan sebagainya dalam hadis yang lain, juga banyaknya al-harju. Nabi menyebut pembunuhan. Kalau di zaman Nabi itu mungkin kalau orang membawa satu pedang ya, sanggup membunuh satu orang, dua orang. Kalau sekarang bukan pedang lagi, bom. Tidak bisa bayangkan di Suriah, bom bir ini dijatuhkan di sebuah tempat pemukiman padat manusia di saudara-saudara kita Ahlussunnah. Jangan satu bir meledak, ya, ratusan orang itu mati, syahid di Allah. Kemudian senama otomatis sekarang tiket ratusan pembunuhan. Anda bisa bayangkan, ini benar-benar Nabi banyak pembunuhan, genosida sama kita sekarang, dihabiskan sahabat-sahabatnya satu wilayah itu. Maka sudah memasuki akhir zaman itu nampak ya. Ini sudah akhir zaman, sudah selain kita memperbanyak bekal ya, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bekal takwa. Karena sudah sekali lagi sudah masuk akhir zaman, kita baca hadisnya dari tadi. Seperti itu Nabi menjelaskan. Ibu masih online ya? Ya karena yang baca juga capek. Tapi kalau ibu semangat, kita menjadi semangat. Capek tapi senang. Ya. Luar biasa senang ya. Kita mencintai ilmu dan mencintai kajian ilmu. Alhamdulillah. Apalagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan dia offline dulu ya. Yang ngantuk-ngantuk, ya ngantuk. Ya bisa dikasih air dulu. Hadis berikutnya berapa itu? 70. Nah, yang jawab 2 ya. Yang lain ada jawab oleh ngantuk. Hadis berapa itu ya? 70. Nah, An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tusalli fa qultu, ma sya'nu an-nas?" Fa asharat ila as-sama' fa idha an-nasu qiyam. Fa qalat, "Subhanallah." Qultu ayat. Fa asharat bi ra'siha, "Ay na'am." Fa qultu hatta tajalla al-ghashyu fa ja'altu asubbu 'ala ra'si al-ma' fa hamidallahu 'azza wa jalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa athna 'alayhi. Thumma qala, "Ma min shay'in lam akun uridu illa ra'aytu bi maqami hatta al-jannah wan-nar." فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثله قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فيقال نعم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan saat itu ia sedang sholat. Maka aku bertanya, ada apa dengan orang-orang? Maka Aisyah menunjuk ke langit. Sudah ini sholat, Asma bertanya, ya Aisyah, maksudnya aku sholat, aku jawab dengan isyarat. Ternyata orang tengah berdiri juga untuk sholat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Maha suci Allah. Aku, maksudnya Asma berkata, apakah ini adalah tanda? Aisyah lalu berisyarat dengan kepala yang berarti iya. Aisyah mengaku. Lantas aku pun berdiri hingga aku merasa lemah. Aku pun mulai menuangkan air ke atas kepalaku. Lalu Nabi SAW memuji Allah Ta'ala kemudian bersabda, tidaklah segala sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku kecuali aku dapat melihatnya pada tempatku ini hingga perkara surga dan neraka.
dan diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji dalam kubur-kubur kalian seperti ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Semua manusia akan diuji di kuburnya, maksudnya akan ditanya. Nabi menyebutkan ujian di kubur itu seperti beratnya ujian manusia menghadapi fitnahnya Dajjal. Ujian keimanan. Ya, banyak manusia itu lepas imannya ketika bertemu Dajjal. Ya. Maka dikatakan kepada kalian, apakah kalian mengenal lelaki ini? Dikatakan maksudnya ketika manusia dalam kubur. Kita itu nanti kalau sudah masuk kubur akan ditampakkan ya, sosok manusia laki-laki dan ditanyakan, apakah kalian mengenal lelaki ini? Jika orang mukmin atau orang yang yakin, ia akan berkata, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ya, akan ditampakkan kepada kita seorang lelaki dan orang beriman pasti mengatakan dia adalah Muhammad SAW. Yang datang kepada kami dan membawa bukti-bukti dan petunjuk dan kami mengimaninya dan mengikutinya. Setiap umat Rasulullah yang beriman akan bisa menjawab. Kemudian dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad. Orang beriman di dalam kubur akan bisa menjawabnya bahkan sebanyak 3 kali. Maka dikatakan tidurlah oleh orang yang saleh, lolos. Dan ibu-ibu, ini perkara yang pasti dan kita akan menghadapinya. Saya dan Anda semuanya, tanpa suami, tanpa anak, tanpa orang tua, tanpa keluarga. Ya. Semuanya sendiri-sendiri masuk kubur. Dikubur dan demi Allah kita tidak tahu keadaan kita kelak seperti apa. Hanya doa dan harapan kita kepada Allah yang besar agar Allah Ta'ala mewafatkan kita sebagai hambanya yang mukmin, ya muslim, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita keselamatan dari fitnah kubur. Dan kita berdoa kepada Allah setiap kali kita tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr. Kita nyebut nama kubur, kita berdoa kepada Allah dari azab kubur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok lelaki itu bisa dijawab bahwa dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita belum pernah bertemu Nabi. Belum pernah lihat wajah Nabi. Namun kalau kita ini orang yang beriman, menjadi umat Rasulullah yang beriman dan membenarkan Nabi, mengikuti Nabi SAW, kita otomatis bisa menjawab, dia adalah Muhammad. Kami pengikutnya ya Allah, kami pengikutnya. Seperti itu kata Nabi SAW. Kami benarkan bukti-bukti dan petunjuk dari beliau dan kami mempercayainya dan mengikutinya. Maka dikatakan kepada orang yang beriman itu, tidurlah wahai orang yang saleh, sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau meyakini hal itu. Di dalam riwayat yang lain kemudian dibukakan ya bagi dia tempatnya di surga. Ya, ditunjukkan, dikasih kabar bahwa engkau akan menempati jannah. Ditunjukkan tempat di surga saat orang beriman itu masih berbaring di kuburnya. Ada pun orang munafik, awil murtad atau orang yang ragu ya, terhadap keimanan, maka ia akan berkata, aku tidak tahu. Ditunjukkan sosok lelaki yaitu Rasulullah, dia tidak tahu. Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Artinya, Anda tahu munafik? Orang munafik ini ketika dirinya mengatakan dirinya seorang muslim, mengaku dirinya beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi dia tidak pernah membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan dia sering mengingkarinya, melawannya. Sudah tahu ini sunnah Nabi begitu Allah. Sudah tahu ini ajaran Nabi, dia menentang. Orang munafik. Dia lebih cinta kepada orang kafir daripada orang beriman. Membela ritual-ritual agama lain luar biasa. Menjatuhkan ritual agamanya sendiri juga luar biasa. Itu orang munafik. Maka dia tidak akan pernah kenal dengan sosok Nabi Muhammad SAW dalam kuburnya, dan orang seperti ini akan ditampakkan tempatnya di neraka ya. Kalau orang kafir tidak bisa ditakoni mana, langsung dihajar dalam kubur. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan sebelum dia masuk kubur, sakratul maut itu dihajar oleh malaikat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, atau dalam ayat yang disebutkan, sekiranya kalian melihat malaikat itu menggenggam ruh orang kafir, yadribuna wujuhahum adbarahum, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya sama malaikat maut itu. Akhriju anfusakum, keluarkan ruh. Nah, sebelum mendapatkan adab kubur,
sudah diadab ketika sakratul maut. Belum lagi adab di akhirat, dimasukkan neraka. Maka dalam surah An-Naml yang terakhir itu apa itu? Inna anzarnahu adzaban qariba. Sesungguhnya kami berikan peringatan kepada peringatan tentang dekatnya azab. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Di saat itu semua orang akan melihat segala tindak tanduk perbuatan yang dari dunia, akan melihat perbuatan tangannya. Semua manusia terkecuali. Wa yaqulul kafir. Yang ini hanya orang kafir yang berkata, ya laitani kuntu turaba. Sekiranya alangkah baiknya dulu saya bukan menjadi manusia. Semestinya saya dulu hanya menjadi pasir saja, menjadi tanah saja. Kalau tahu-tahu dibangkitkan dalam keadaan seperti ini, mereka menyesal dan penyesalan yang besar karena tempatnya bakal masuk neraka. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya hadis ke-77. Bab rihlah fil mas'alatin nazilah wa ta'limi ahli. Pergi untuk menanyakan permasalahan yang muncul dan mengajar kepada keluarganya. An Uqbadah bin Harits radhiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz fa atani imra'atun faqalat inni qad arda'tuka wa hadhihi allati tazawwajtaha. Faqala laha Uqbah ma'alama annaki arda'tni ma'alama annaki arda'tini wa la akhbartini faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fasa'ala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qatil fafaraqaha Uqbah wa nakahat zawjan ghaira. Ini seseorang sahabat menikah dengan saudari sepersusuannya, tapi nggak tahu sekadar Nabi. Ini hadisnya dari Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu bahwa dia telah menikahi putri Abi Ihab bin Aziz. Lalu seorang perempuan datang kepadanya dan berkata, aku telah menyusuimu dan menyusui perempuan yang kau nikahi. Berarti apa? Saudari persusuan, saudara yang diharapkan untuk menikah. Ya. Maka Uqbah berkata kepada perempuan tersebut, aku tidak tahu kalau engkau telah menyusuiku dan engkau tidak beritahukanku sebelumnya. Maka ia menurunkan kudanya dan keadaan tegas saja dan mendatangi Nabi SAW di Madinah untuk menanyakan perkara itu. Beliau pun bersabda, bagaimana lagi? Hal itu sudah terjadi. Ya sudah dikatakan seperti itu saat itu sesuatu. Kata Nabi SAW, kaifa qila? Ya bagaimana lagi sudah terjadi? Maka fafaraqaha Uqbah. Maksudnya Nabi, ya kalau sudah terjadi ya sudah kamu harus berpisah. Karena haram ya, menjadikan dalam ikatan pernikahan saudara. Ya. Saudara kandung atau saudara persusuan. Setelah itu Uqbah pun berpisah dengan istrinya, ya, dan ia menikah dengan wanita lainnya. Bukan suatu hal yang mustahil untuk terjadi di zaman ini. Akan mungkin banyak yang terjadi tidak tahu saudaranya ternyata itu adalah saudaranya sudah kagum dinikah, maka wajib berpisah. Bab at-tanawwi fil ilmi, bergiliran dalam ilmu. An Umar radhiyallahu anhu qala kuntu ana wa jarun li min al-ansar fi Bani Umayyah bin Zaid wa min awali al-Madinah wa kunna natanawabu nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzil yawman fa idza nazaltu jitu bi khabar dhalika al-yawm min al-wahyi wa ghairi wa idza nazala fa'ala mithla dhalik fa nazala sahib al-ansari yawma nawbati فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثرنا هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساء قال لا فقلت الله أكبر. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku dan seorang tetanggaku dari kaum Ansor berada di Bani Umayyah bin Zaid dan mereka tinggal di wilayah pinggiran Madinah. Kami ini saling bergiliran datang kepada Nabi SAW. Satu hari dia yang pergi dan satu hari lagi aku yang pergi. Jika aku yang pergi maka aku datang kepadanya membawa kabar hari itu berupa wahyu atau yang lainnya. Dan apabila dia yang pergi aku melakukan hal yang sama. Lalu pergilah sahabat orang Ansor pada hari gilirannya. Ia kembali lalu mengetuk pintuku dengan keras. Umar berkata, ada apa dengan dia? Aku pun menjadi kaget. Aku kemudian keluar menemuinya. Ia lalu berkata, hari ini telah terjadi perkara yang besar. Aku pun masuk menemui Hafsah. Ternyata ia sedang menangis. Hafsah bintu Umar, Hafsah putrinya Umar, istri Nabi SAW. Aku bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Hafsah? Apakah Nabi telah menceraikan engkau? Hafsah menjawab, aku tidak tahu.
Lantas aku menemui Nabi SAW dan aku berkata sambil berdiri, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu ya Rasulullah? Beliau menjawab tidak. Maka aku mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya Nabi mendiamkan istri-istrinya dan Umar menduga khawatir kalau Nabi menceraikan istri-istrinya termasuk putrinya. Maka tabayyun datang kepada Nabi, ternyata Nabi tidak menceraikan satupun dari istrinya dan Umar bertakbir Allahu Akbar. Batal ghadabi fil mau'izah wa ta'lim idza amma yaqra. Marah dalam memberi nasihat dalam taklim ketika melihat sesuatu yang tidak disukai. An Nabi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah la akadu udrika as-salata mimma yutawilu bina fulan. Fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawmidin faqala ayyuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihim al-marid wa ad-dha'if wa al-hajah. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, aku hampir tidak dapat mengikuti sholat karena dipanjangkan ya bacaan sholatnya saat si fulan mengimami sholat. Maka aku tidak pernah melihat kemarahan Nabi SAW saat memberi nasihat. Melebihi hari tersebut beliau bersabda, wahai manusia. Nabi memberi nasihat sambil marah ya. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah membuat orang lain itu cerah, buat orang lain kapok dari sholat. Barang siapa yang sholat mengimami orang-orang, hendaknya meringankan sholatnya, karena di antara mereka itu ada yang sakit, yang lemah dan mempunyai keperluan. Hadis ini syarat oleh para ulama bahwa maksudnya sholat adalah sholat yang fardu. Shalawatul khamsah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidaklah mungkin seseorang sholat isya menghabiskan al-baqarah. Dan panjang yang dimaksud dalam hadis adalah memang panjang. Ya. Ini berkenaan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak salah, Abu Dzar Al-Ghifari atau Abu Sa'id Al-Khudri, ya, itu memanjangkan bacaannya sehingga di antara kaumnya itu keberatan. Sampai ada yang mufalok keluar dari sholat karena gak kuat, dia capek habis kerja gitu ya. Sholatnya panjang. Maka Nabi marah, gak boleh. Ya. Kalau sholat itu ringan, Nabi berikan batasan itu ya. Termasuk sholat fardu yang paling panjang itu sholat fardu hari Jumat. Sholat subuh pada hari Jumat, Nabi itu sering membaca rakaat pertama As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu dihabiskan sama Nabi rakaat pertama. Kalau ibu buka Al-Quran, surat As-Sajdah itu satu lembar setengah atau 3 halaman. Ya. 3 halaman Nabi baca ketika satu rakaat. Itu sholat subuh. Ya. Sholat subuh yang lumrahnya orang pada baru bangun tidur. Kalau ada kebiasaan itu anggopan. Ini yang kedua surat Al-Insan. Yang kedua surat Al-Insan dihabiskan juga. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat fardu itu, sebaik-baik sholat subuh adalah sholat subuh di hari Jumat. Itu kata Nabi SAW secara berjamaah. Maka yang punya suami, ya, yang masih malas datang ke masjid, ya, dibangunkan untuk bisa sholat 5 waktu di masjid. Tapi khusus sholat Jumat ya, karena ada pertama. Dan alhamdulillah di musola ini senantiasa kita letakkan sunnah Nabi itu membaca surah As-Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua adalah surah Al-Insan. Ya, itu tidak panjang karena Nabi membacanya beritutur seperti itu. Ya. Jadi maksudnya hadis ini kalau sholat fardu itu kata Nabi ringankan. Ada orang sakit, orang lemah, ya, orang yang capek, ya, orang yang sibuk, maka diringkas saja. Jangan sholat maghrib ya, ditawak-tawak no. Sholat maghrib rakaat pertama tak baru no. Ya, gak rokok aku dilanjut no. Gak bisa. Ibu bin rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala beda kecuali ketika sholat sunnah. Di Khamus Masyeh itu salah satu wilayah di Saudi Arabia. Itu ada sholat yang mulai tarawih ya. Itu setiap hari membaca 10 juz. Syekh sampai lupa saya, orang luar biasa ya. Dia setiap tarawih itu qiyamulailnya itu 10 juz itu. Jangan kira sepi masjidnya, bludak masjidnya. 10 juz. Dia bangun ini 1 juz ya. Orang tidak rasa. Ning bengur kula ning. Aku yo
Gak tersedia kursi, yo, soalnya gak ada kursi tak. Aku sampai keringetan sama, banyak sekali. Baru 1 juz. Ya. Di wilayah Mesir di Saudi itu saya baca sampai sekarang, dan beliau masih hidup. 10 juz, mana bisa bayangkan ya? 10 juz dibagi 8. Nggak bisa bayangkan ya? 10 juz dibagi 8 atau 10 juz dibagi 4 kali sholat. Kalau sunnah kan makna 2. Jumlahnya kan 11 rakaat. Anda bisa bayangkan ya, 10 juz dibagi 4 kali sholat. Berarti 1 kali sholat 2,5 juz. Kata orang Bangil udah salam. Luar biasa, masya Allah. Jadi itu kesepakatan. Masjid itu sudah memberikan kesepakatan. Ya, yang mau sholat 10 juz datang ke sini. Takbirnya sepakat, jamaahnya sepakat, dan keluar. Kalau ada orang lemah datang ke situ, ya salahnya diri. Kalau ada orang lemah datang ke situ, ya salahnya sendiri. Karena masih sudah sepakat. Sebagaimana kita ya, waktu yang mulai disepakati kita berusaha untuk membaca 1 juz setiap yang mulai. Sudah disepakati. Yang mau datang sudah siap untuk berdiri lama. Dan sebenarnya urusan sholat sunnah kata Nabi yang paling baik sholatnya itu adalah orang yang paling lama berdirinya. Di sholat sunnah itu yang paling baik, yang paling lama berdirinya. Dan yang pertama mencontohkan adalah Rasulullah SAW sampai bengkak kaki beliau karena kuatnya berdiri beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Nabi itu 1 rakaatnya Al-Baqarah dihabiskan. Katanya Abdullah bin Abbas, Ismail ini seruput itu. Enggak, Ali kalau dilanjutkan, Ali kalau pasti rukun Nabi. Anisa, dimasuk Anisa dihabiskan. Sampai Abdullah bin Abbas ini dari riwayat itu senden tembok. Saya Nabi masih tegak Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mengapa melakukan hal semacam ini? Engkau sudah diampuni dosamu yang lalu dengan anak. Nabi hanya menjawab singkat, tidak boleh kamu menjadi hamba Allah. Akhirnya jadi tidak boleh kamu Aisyah menjadi hamba Allah bersyukur. Ternyata lamanya sholat Nabi itu bersyukur kepada Allah. Justru karena Nabi diampuni dosanya yang akan datang, beliau tidak leha-leha, bersyukur tambah kenceng ibadahnya. Ya. Ini adalah rahasia Nabi SAW. Afala akuna abdan syakur. Wahai Aisyah, tak oleh takut jadi hamba Allah bersyukur. Disyukuri Nabi ya, dengan memperbanyak sholatnya. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Nah, dari ke-80 ya. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulun 'anil luqata faqala ya'rif fika'aha aw abi'aha wa ifasaha ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فادها إليه قال فظلت الإبل فغضب حتى احمرت وجهها أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجرة فدرع حتى يلقاها ربها قال فظلت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki tentang barang temuan. Barang temuan istilah hadisnya, istilah fikihnya adalah luqatah. Luqatah. Ini tulisannya sa'ala rajul 'anil luqatah. Itu barang temuan ditemukan di jalan. Maka beliau berkata, kenalilah talinya dan wadahnya. Maksudnya kenalilah ciri-cirinya. Kemudian umumkanlah selama 1 tahun. Setelah itu baru engkau boleh menggunakannya. Maksudnya tidak boleh dipek. Ya. Anda menemukan perhiasan di jalan atau sifatnya mahal ya. Anda harus umumkan. Makanya nggak gampang-gampang nemu di jalan itu. Coba kembalikan pada pemiliknya dan diusahakan itu. Ya, saya menemukan barang. Ya. Kalau ada datang kepada orang kepada Anda jangan kasih tahu ini dulu. Apa saya bilang? Emas. Berapa gram? Ya saya belinya sekian gram. Kirinya seperti apa? Ada motifnya begini ya. Ya, karena banyak ngaku-ngaku. Saya menemukan barang yang gila-gilaan barang di jalan dengan rumah saya. Tekong 10, ngaku saya tidak beli. Tak lupa, semua masing-masing mengklaim itu milik dia. Tanyakan dirinya. Kemudian kalau sudah Anda umumkan 1 tahun gak ada yang
tahun. Dan hadis ini diperbolehkan umumkan 1 tahun. Kalau sudah ada yang punya itu menjadi miliknya. Kecuali sampai datang lagi ternyata orangnya ada. Setelah digunakan kita yang datang, yang punya datang maka berikan. Kalau tidak ada yang datang menjadi miliknya. Tapi ingat, luqatah itu temuan barang di jalan diumumkan 1 tahun. Itu beban, ya. Beban. Maka jangan enak-enak temu barang di jalan. Ya. Kemudian, jika pemiliknya datang, berikanlah barang itu kepadanya, kata Nabi. Saya ulangi, kenalilah talinya dan wadahnya, kemudian umumkanlah selama 10 tahun, setelah itu gunakanlah. Jika pemiliknya datang, berikanlah barang itu kepadanya. Lelaki itu bertanya lagi, bagaimana dengan onta yang tersesat? Nabi menyebutkan haram. Ya. Ada orang tanya masalah unta. Bagaimana kalau ada onta di tengah jalan yang tersesat? Maka beliau marah. Dan kemarahan Nabi itu pertanda yahmar wajh. Di sini disebutkan yahmar wajh. Wajah Nabi itu kemudian memerah. Pertanda Nabi orangnya putih. Ya. Kalau saya marah tidak memerah, mengumu. Karena tidak putih. Ya. Mengumu. Nabi yahmar wajh. Beliau marah sampai memerah kedua pipinya, wajahnya. Lalu berkata, urusannya denganmu. Onta itu memiliki tempat minum, ya, dan sepatu, maksudnya dan kandangnya. Ia bisa datang ke tempat air dan memakan pembuat sendiri sampai pemiliknya menemukannya. Lagi bertanya lagi, bagaimana dari kambing yang tersesat? Dia menjawab, kambing itu untukmu atau untuk saudaramu atau juga untuk serigala. Kalau onta, bukan untuk onta ini, kalau terlepas dimanapun dia, jangan diambil, dia bisa pulang. Ya, onta itu punya insting yang luar biasa. Jangan 1 kilo hilang puluhan kilometer, 100 kilometer bisa pulang. Maka jangan tanyakan masalah onta. Onta bukan barang semua, dia bisa pulang sendiri. Kalau kambing beda. Karena kalau kambing, ya itu ada 3 kemungkinan. Bisa dari kambing itu milikmu, kan tersesat sudah jauh, nggak ada yang punya, bisa kan bawa pulang. Atau bisa kembali kepada pemiliknya, atau dimakan serigala. Jadi rezekinya serigala. Kambing beda sama onta. Hari yang terakhir itu hari ini. Kita terakhir bukunya di hadis ke-81 ya, terakhirnya. Kita ilmu masih panjang, ya masih ada sampai ke 109 kalau kita mulai. Baru kita nanti kita dulu, ya masih banyak ya, kita hentikan saja karena waktunya sudah tidak mencukupi. Hadis 81 kita berhenti. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya' karihaha falamma uksira alaihi ghadiba thumma qala lin-nas saluni amma syi'tum qala rajul man abi qala buka Hudzaifah faqala faqala man abi ya Rasulullah faqala buka Salim maula Syaibah falamma Umar ma fi majlis qala ya Rasulullah inna natubu ila Allah azza wa jalla. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu itu kalau ditanya tentang sesuatu yang dibencinya, maka ketika pertanyaan itu semakin banyak, beliau itu marah. Terkadang ada sahabat-sahabat biasanya Arabi, sahabat-sahabat yang kurang mengerti tentang sifat Nabi. Kalau sahabat jalil, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang dekat dengan Nabi itu tahu. Ya, kalau Nabi marah sudah diam. Ya, Nabi nggak suka mereka tahu, sudah diam, nggak berani. Kalau orang-orang sahabat-sahabat yang masih bukan sahabat besar Nabi, orang-orang asal datang kepada Nabi, ya, bukan sahabat besar Nabi itu, sering banyak tanya. Karena kalau tanya tidak manfaat, beliau itu marah. Kalau sudah beliau marah seperti ini, ngomong dengan orang-orang. Dan sudah bertanya kalian kepada sesuka kalian. Pertanyaan nggak bermutu, Nabi mau takon sakarap. Ya, karena Nabi Rahman, Nabi tidak ingin kalau ada pertanyaan tidak dijawab. Tapi maksudnya Nabi itu masalah-masalahmu, masalah-masalah yang tidak penting, yang sepele-sepele ditanyakan. Nabi wis pegel takon sakarap. Ya. Akhirnya namanya orang Arabi, sahabat-sahabat yang tidak mengenal perangai Nabi, itu tetap dilanjut. Pertanyaan itu begini, ya Rasulullah mana aku? Ya Rasulullah siapa bapakku? Ya datang pada Nabi, ya Rasulullah mana Nabi? Siapakah ayahku ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, Nabi pun kesel, ditakut sama bapakku Hudzaifah. Ya Nabi menjawab, kesel, bapakku apa? Bapakku siapa ya Rasulullah? Bapakku Salim. Hadis ini ya, Nabi mengatakan ayah muda, lalu saya berdiri kemudian berkata, siapa ayahku ya Rasulullah?
Umar lagi Nabi nyambut. Sahabat-sahabatnya ini tak paham mereka, tidak manfaat. Lihat Umar, radhiyallahu anhu. Akhlaknya Umar ini orang. Adzaki ya Rasulullah, aqimu mulukut. Ya Rasulullah, biarkan pedangku ini ngetok dan segede. Ini Umar. Keras orangnya, tapi kalau sudah Nabi lihat Nabi marah, gemetar Umar ini. Maksudnya Umar ini baru ngomong, ini Nabi apa sih? Takut hal lain tidak manfaat. Maaf ya Rasulullah, maaf. Umar ini gemetar sudah Nabi tidak alasannya. Jika dalam hadis disebutkan, falamma ra'a Umar ma fi wajhihi. Ketika Umar lihat wajahnya Nabi sudah seperti itu memerah, qala ya Rasulullah, inna natubu ila Allah. Ketika Umar melihat wajah Rasulullah SAW, ia lantas berkata, wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah. Mewakili semua sahabat yang bertanya dan tidak ngerti. Kami bertaubat kepada Allah untuk meredahkan marahnya dan Nabi reda marah. Ini Umar, padahal Umar keras. Begitu melihat wajah Nabi seperti itu, gemetar Umar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak main-main. Semua istighfar. Nah, sudah bikin pertanyaan-pertanyaan tidak manfaat yang membuat Nabi itu tidak senang. Ya ustaz masakar ditutup no, sopo bapak kalau malam itu. Nek di bahagia cepet sopo bisa. Bapak mira di sopo. Seperti itu ibaratnya ya. Alhamdulillah wala quwata illa billah. Beda dengan Nabi. Nabi marah tapi dituruti aja. Bapak muda, bapak salim. Sopo mana? Buat tadi marah Allah. Alhamdulillah. Ibu kita mulai tadi dari hadis berapa? 31 ya? Hah? Berapa? Oh 31 yang dulu ya. Sekarang 54. Sekarang kita berhenti di halaman 81. Berarti berapa hari kita baca hari ini? 54 ke 81. Hah? 27 ya? Alhamdulillah. Kemarin 22 ya? Sekarang alhamdulillah 27 hadis kita baca. Semoga Allah Ta'ala menetapkan kita sebagai umat Rasulullah, mencintai Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad, dan kelak kita semuanya serta keluarga kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di jalannya bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu yang berat bagi kita, tapi itu ringan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetaplah berdoa dan putus asa agar kita ini satu jannah bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ada tadi apa? Dapri nama saya Akram, mau ada yang dibicarakan silakan siang. Alhamdulillah, insya Allah mulai pekan depan kami baru ini kembali seperti semula. Kajian Selasa itu Di markas. Oh ya. Di sekretariat ya. Jadi insya Allah kalau sudah kembali ke ini, Ya. kajiannya